Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Fathul Muharrik dari kelas 12 MIPA 1 akan membacakan hasil analisis surat lamaran pekerjaan mulai dari sistematika atau unsur hingga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Untuk surat lamaran pekerjaannya ini contohnya, aduh tidak terlalu jelas, tidak apa-apa, nanti dikirim ulang. Mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat yang diletakkan di pojok kanan atas surat tanpa diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, lampiran atau hal. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Yang ketiga, alamat surat. Untuk alamat surat tidak menggunakan kata kepada, tidak menyertai jabatan dengan kata bapak atau ibu, dan kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL titik. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat ditambahkan tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta meyakinkan perusahaan atau intuisi yang dituju. Nomor 6, isi. Isi berisi identitas, maksud dan tujuan, serta pernyataan lampiran. 7, penutup. Berisi pernyataan keinginan untuk melamar pekerjaan dan kesediaan dalam melamar pekerjaan. Salam penutup. Salam penutup sendiri ditutup atau diakhiri dengan sikap hormat atau menunjukkan etika yang baik. Biasanya ditandai dengan kata hormat saya. Yang ke-9, yang ke-8, tanda tangan dan nama terang diletakkan di bawah sebelah kanan dan di bawahnya ada nama lengkap. Menuju unsur kebahasaan. Dalam unsur kebahasaan dalam surat lamaran kerja, nomor 1, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nomor 2, menggunakan bentuk surat yang standar. Nomor 3, menggunakan kata-kata yang sopan dan baik serta enak didengar. Nomor 4, tulisan bersih atau rapi jika tulisan tangan, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nomor 5, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat, tentunya informatif dan tepat sasaran. Nomor 6, melengkapi bagian-bagian surat. Nomor 7, menulis perolehan sumber informasi. Apakah informasi tersebut berasal dari sebuah media massa, seseorang, baik teman ataupun siapapun, keluarga, atau mendapatkan dari pengumuman, atau juga permintaan suatu instansi atau inisiatif sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan ke tugas kedua, yaitu mencari cerita sejarah yang ada di daerah. Kemudian analisis dengan mengidentifikasi informasi, menganalisis kebahasaan, dan mengkonstruksi nilai-nilai dalam cerita sejarah tersebut. Baiklah, saya akan membacakan sedikit dari cerita sejarah tersebut. Cindaku. Cindaku adalah nama dari makhluk setengah manusia, setengah harimau yang hidup di lereng Gunung Kerinci. Makhluk ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diberi tugas untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang sudah sejak lama tidak akur dan menimbulkan adanya konflik-konflik berdarah yang menyebabkan kematian dari dua belah pihak. Cindaku berasal dari manusia yang mempelajari atau memiliki ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan ilmu ini, mereka bisa berubah menjadi manusia. Dengan ilmu ini, mereka bisa berubah menjadi manusia harimau dan melakukan tugasnya dengan baik. Dengan mempelajari cindaku, seseorang harus memegang teguh tugasnya agar kelangsungan hidup dua dunia ini tidak berantakan.
Untuk menjembatani antara manusia dan juga harimau, Cindaku akhirnya menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Hasil dari perjanjian itu adalah manusia tidak masuk ke area harimau untuk merusak alam dan membunuh anak cucunya. Hal yang sama juga harus dipatuhi oleh harimau untuk tidak masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan kekacauan di sana. Sayangnya, salah satu dari dua belah pihak ini ada yang melanggar sehingga manusia dan harimau tidak pernah akur lagi. Kejadian-kejadian seperti perburuan liar harimau hingga adanya manusia yang terbunuh harimau jadi kerap terjadi dan membuat banyak pihak semakin perang. Untuk informasi dari cerita yang saya ambil, pertama, Cindaku hidup di lereng Gunung Kerinci, dan adanya Cindaku untuk mengemban tugas menjaga hubungan antara manusia dan harimau demi kesejahteraan dan keselamatan. Tentunya demi kebaikan kedua belah pihak. Dan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan, salah duanya adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, yaitu makhluk ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, contohnya, dan diberi tugas untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang sudah sejak lama tidak akur. Nilai-nilai yang dapat saya petik dari cerita sejarah ini adalah, pertama, nilai moral, hentikan perburuan liar karena dapat merusak ekosistem alam. Yang kedua, jika membuat janji atau kesepakatan, maka tepatilah. Untuk agama, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sosial, hentikan perpecahan, satukan keyakinan, hidup rukun dan damai selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang, dan kembali lagi bersama saya Abdurrahman Fathar Muharik dalam tugas ketiga, yakni membacakan berita teks editorial. Dalam hal ini saya akan membawakan berita tentang alasan pelaku pembakaran studio animasi Jepang beraksi. Berdasarkan pemberitaan media Jepang, terungkap sebuah alasan yang menjadi dasar pelaku pembakaran studio animasi di Jepang, yakni Kyoto Animation. Media setempat memberitahukan pelaku yang diidentifikasi bernama Shinji Aoba kepada polisi mengaku merencanakan aksinya setelah Kyoto Animation mencuri novelnya. Dikutip Sky News Sabtu 20 Juli 2019, saksi mata menuturkan Aoba nampak tidak puas, marah, dan berteriak bagaimana perusahaan itu telah menjiplak karyanya. Pembakaran Kyoto Animation yang menewaskan 34 orang dilaporkan merupakan pembunuhan massal terburuk sejak serangan yang terjadi di Tokyo yang membunuh 44 orang pada 2001. Diyakini pelaku berusia 41 tahun itu meneriakkan kata mati sembari menyiram cairan yang diduga sebagai bensin di sekitar studio sebelum terbakar. Api itu berkobar pada Kamis 18 Juli 2019 pukul 10 waktu setempat, dan baru berhasil padam sepenuhnya keesokan harinya 19 Juli 2019 pada pukul 6:20 pagi. Dalam keterangan kepolisian, pelaku yang berasal dari Saitama itu bukan merupakan karyawan di Kyoto Animation, namun mereka menolak menjabarkannya lebih lanjut. Lebih dari 70 orang berada di gedung berlantai 3 saat insiden pembakaran itu berlangsung, dengan 10 orang diantaranya masih berada dalam kondisi kritis. Dari 34 orang tewas, 19 diantaranya ditemukan di tangga yang mengarah ke lantai 3, dengan aparat mengungkapkan jenazah mereka saling bertumpuk. Kepada kantor berita Kyodo, para korban diduga berdesakan untuk mencapai atap gedung untuk menghindari lantai bawah yang terbakar. Namun, mereka tak dapat membuka pintunya. Pihak berwajib memutuskan tidak membeberkan identitas dari seluruh korban. Namun, media lokal menyebutkan usia mereka rata-rata berada di kisaran 20-an. Selain namanya, tidak banyak yang bisa diketahui dari Aoba.
Dia disebut masih berada dalam pengawasan polisi setelah menderita luka bakar serius di wajah dan kaki. Namun, dia dikabarkan pergi ke stasiun pengisian bahan bakar dan membeli 20 liter bensin. 2 kaleng, ransel, dan troli ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara televisi setempat menayangkan polisi menunjukkan 5 bilah pisau panjang yang diletakkan di luar gedung dan diyakini sebagai bukti. Sekian, terima kasih.